welcome back to Sober Suara Bersama. Oke Leoners, sekarang di episode kedua ini kita kedatangan salah satu tamu bernama siapa? Biasa. Biasa. Nah, Biasa ini adalah seorang mahasiswa, ya nggak sih? Udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Nah, buat opening nih, tanya dulu nih, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang gue sih sibuk nganggur sebenarnya ya. Soalnya pada dasarnya gue gak ada kerjaan yang tetap. Cuman berhubung karena banyak yang minta gue ngegambar atau kayak gitulah, akhirnya gue memutuskan untuk nge-freelance dulu sekarang gitu. Oh, biasa lebih ke freelance mengenai gambar gitu ya? Iya. Lu freelance-nya tuh itu nggak nentu, kayak misalnya seminggu ada sekali apa gimana frekuensinya? Kalau gue yang udah gue alami sekarang sih, alhamdulillah tiap minggu tuh bisa lebih ada 3 atau 4 ya tiap minggu yang gue kerjain. Tapi nggak semuanya skala besar, kadang-kadang cuma sekali gambar tuh bisa setengah jam, atau yang ada satu yang bisa seminggu langsung gitu. Lu ngegambar apa sih, Bi? Gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat di Instagram lo, terus portofolio lo juga tuh kayak gambar anime. Tapi gue nggak tahu tuh itu namanya apa? Desain grafis kah? Animator atau apa? Gue nggak ngerti nih. Oh iya. Apa sih namanya? Kalau untuk kayak gambar kayak gue, orang-orang nyebut itu kayak sebagai yang ngebikinnya itu kayak sebetulnya artis gitu ya. Artis atau kalau Pelaku seni ya? iya pelaku seni sih. Ada yang bilang artis, ada yang bilang drawer, ada yang bilang tukang gambar. Cuman pada dasarnya sama aja sih. Kita ngegambar yang ngegambar sebetulnya artis aja sih kalau pada umumnya gitu. Kalau misalnya referensi gambar lu sendiri ini, art-artnya tuh kemana nih? Gue sebenarnya kalau misalnya ditanya referensi sebenarnya banyak ya. Kalau lu ngelihat gambar gue aja mungkin tiap gambar tuh stylenya beda karena gue masih belum bisa ngasih style gue yang banget kelihatan gitu. Cuman kalau dibilang referensi, gue tuh beberapa ya, kayak misalnya kalau untuk orang gue pengen banget kayak namanya itu Shigenori Soejima yang bikin Persona, tahu game Persona? Oh iya, Persona. Iya, Persona. Dia itu yang bikin desain untuk orang-orangnya 3, 4, 5. Kemudian kalau untuk karena gue sekarang banyak commission mobil ya, sebenarnya banyak referensi mobil-mobil yang keren di Instagram. Cuman kalau untuk secara umum mungkin kalian tahu Inisial D. Iya, game legend ya. Ini ya itu Shuichi Shigeno. Cuman kalau ada lagi yang lebih gampang kayak Mameo Zizo kalau di Instagram, atau San Mamiya, itu dia gambar-gambar mobil kartun yang simple cuman keren gitu loh kalau dilihatnya. Lu gambar nih dari kecil emang hobi apa tiba-tiba lu kayak lagi gabut, gue bosen lah gambar lah, lama-lama jadi passion lu tuh gimana ceritanya? Gue dari kecil emang suka gambar. Cuman sempat hilang karena kegabutan gue, gak mau ngerjain macam-macam lah, main game aja udah. Kemudian tiba-tiba nongol lagi pas lagi gue kuliah, di mana gue mikir aduh pengen duit nih, atau gue pengen duit sebenarnya ya kalau ini aneh, pengen ngerjain sesuatu aja. Ya udahlah, gue nabung beli pentap karena temen gue banyak yang ngegambar-gambar secara digital gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk mulai nggambar digital. Itu sekitar tahun 2016 lu itu mulai. awal pakai mouse. 2017 gue beli pentap. Lu berarti gambar tuh pure otodidak ya, skill lo itu? Iya, bisa dibilang otodidak sih. Nah, kalau misalnya lu gambar-gambar gini nih, lu kan suka bilang commission nih, itu commissionnya di mana? Nah iya, lu commissionnya dari mana? Kita nggak tahu tuh. Iya, di mana commission? Gue commission awalnya sebenarnya nggak sengaja ya mulainya. Jadi sebenarnya panjang ceritanya kalau gue kenapa gue ngelakuin commission ini. Awalnya gue nggak ada kepikiran untuk ngelakuin commission karena gue kalau gambar jujur ya, ngasih tauin gambar gue suka gue malu gitu loh. Aduh, gambar gue masa gini banget gitu loh. Yang ngerasa gimana gitu. Iya gitu banget gitu. Cuman ada satu momen di mana rumah gue kemalingan. Awalnya kemalingan dulu, ini sebenarnya kocak sih tuh ya awalnya. Rumah gue kemalingan, terus gue mikir, aduh biaya banyak nih ya buat betulin rumah ya. Akhirnya gue mikir kenapa gue nggak ngegambar aja kayak teman-teman gue yang ngebikin commission. Awalnya gue ngebikin commission itu bukan di Fiverr ya, atau Instagram yang kalian tahu sekarang. Awalnya gue bikin di Facebook kepada masyarakat ini ya, lokal aja gitu kan, dengan harga yang biasa atau inilah. Cuman nggak ada yang mau waktu itu. Kemudian pada akhirnya gue belajar lagi, ada yang namanya Fiverr. Fiverr itu dia itu jasa komisi online. Bentuknya website, tapi dia itu nggak cuma gambar sebenarnya, ada kayak musik, ada kayak video. Oh, ada media kreatif lainnya. Iya, media kreatif itu benar-benar macam-macam. Bahkan yang gue tahu aja ada yang kayak
dia itu lu nulis skrip, dia lagi ngevideoin gitu loh. Jadi belakangnya green screen kayak siapa nih, kayak tahu flex step yang Jonton zaman dulu itu yang sebelumnya yang kocak itu ya pokoknya, yang terus yang dokter apalah itu gua gak ngerti, tapi mereka itu awalnya Fiverr semua. Dan Fiverr itu emang sangat membantu bagi orang-orang yang mau mulai freelance tapi belum tahu di mana gitu. Tapi gue sendiri awalnya Fiverr itu nggak langsung ada. Fiverr itu waktu itu tiba-tiba ada nanyain gue, Bi buka gambar gak? Tapi ini bukan orang lokal, orang luar. Ya gue bilang ada, cuman gue lewat Fiverr waktu itu. Ya udah nggak apa-apa Fiverr. Gue ngajain, dia suka. Setelah itu akhirnya alhamdulillah traffic di Fiverr gue naik. Akhirnya ada yang pesan lagi dan sampai sekarang kayak gitu. Berarti dalam Fiverr nih portofolio berperan penting ya dalam job selanjutnya. Iya, sangat. Apalagi kalau di Fiverr yang gue lihat juga, kalau misalnya gambar, kalau kliennya suka, dia bisa naruh gambar dia sebagai portofolio kita. Jadi kalau misalnya kita buka webpage kita, ada misalnya kita scroll, itu gambar-gambar kita udah bikin. Gitu. Oke, cukup menarik ya biasa ini freelance dengan klien internasional ya, bisa dibilang ya. Terus Oke, nanti akan dilanjut lagi di segmen selanjutnya, Van ya. Segmen selanjutnya enaknya nyetel lagu siapa ya? Untuk menunggu segmen berikutnya mungkin kita dengar lagu dari Swasta Mita dulu kali ya. Swasta Mita judulnya? Kala. Oke. Kala dari Swasta Mita. Play it.
Yes, kembali lagi di Sober. Suara bersama. Oke, masih ada Abiasa di sini ya. Oke. Malam. Sebelumnya kita bahas tentang pekerjaan dia freelance sebagai gambar-gambar gitu. Ternyata menghasilkan juga ya, cukup menghasilkan ya, buat mengisi kekosongan juga bla bla bla. Oke. Nah, kan tadi kan kalau misalnya ngomong gambar kan lu bilang anime ya, terus mobil juga. Ya. Nah, kalau misalnya ngomong anime apa yang lu suka nih? Misalnya top 3 apa gimana gitu? Top 3 ya. Top 3 Sebenarnya anime. gua itu bukan tipe orang yang suka nonton anime, jujur. Kayak anime ada yang bagus, tapi saya tuh malas gitu nonton, kecuali beberapa anime yang emang gua suka banget karena gua dengar ceritanya bagus gitu ya. Di top 3 gua sendiri tuh ada 3. Satu Evangelion, mungkin kalian udah tahu yang Shinji, yang Rei, Asuka, yang robot tinggi itu yang nah itu pokoknya yang ngancurin segalanya itu gua, dan bikin lo sebagai orang yang bikin lo depresi mungkin nontonnya ya. Cuman kalau gua sih ngeliatnya fun gitu loh, kayak itu emang beneran ngajarin hidup gitu loh. Yang kedua mungkin kalau kalian tahu namanya Gurren Lagann, itu robot juga sama kayak Evangelion. Dia itu dibikin sama Gainax yang sekarang namanya Trigger. Itu salah satu aim gue lah kalau ngegambar, emang style dia tuh keren banget. Dia tuh kalau ngegambar juga nggak sedetail kayak anime yang lain, cuman fluid gitu loh. Kalau lu ngegambar kayak misalnya anime kayak itu kan paling gini jalannya. Kalau dia put gitu kayak X over banget, jadi seru ngeliat ya, kayak semuanya itu kayak bener-bener dinaikin up to 11 gitu. Kayak gue suka. Yang ketiga itu mungkin yang favorit gue of all time itu namanya Steins Gate. Steins Gate itu anime tentang time travel. Awalnya bukan dari anime sebenarnya, dari game, cuma dijadiin anime. Dia time travel dilatar dengan kehidupan yang sebenarnya nggak fantasi kayak anime kebanyakan. Dia itu kayak kita aja gitu, kayak anak kampus mau bikin mesin waktu karena iseng gitu. Ya macem-macem lah itu, dan dia itu banyak referensi yang real life, kayak kalau kalian pernah dengar tentang John Titor yang manusia yang jalan waktu kayak John Titor tahun 2002, IBM gitu-gitu dah itu. Itu kan zaman dulu banget deh historinya. Nah itu dia diangkat lagi sama Steins Gate. Itu yang gue bikin suka. Tapi menarik ya, biasa tuh ngomong lu tuh termasuk jarang nonton anime ya? Ya bisa dibilang ya. Tapi lu bisa nggambar anime itu sendiri? Ya alhamdulillah. Nah ini menarik sih, gue jadi ingat salah satu komedian di Indonesia, bisa dibilang itu udah terkenal, gue gak mau nyebut namanya. Dia tuh ngaku dia tuh stand up komedian, tapi gak pernah ketawa sama kontestan lainnya karena dia mencena kayak gitu. Apa lu semacam seperti itu dari lu tonton, gua gambar lah gini, apa cuma kayak nggak nonton atau menggunakan imajinasi saja buat ngegambar apa gimana? Kalau ngegambar gue mungkin jarang banget kayak pure dari imajinasi gue banget gitu ya, karena mungkin gue pernah, cuman kebanyakan gambar-gambar gue itu diambil dari kayak ada yang udah ada, kemudian gue apa namanya sebutannya itu? ATM. Ya ATM. Ya, ATM. Jadi gue lihat, gue olah lagi, dan gue hasilkan karya. Itu mungkin yang gue lakuin sekarang, dan mungkin paling comfortable buat gue karena ya itu yang gue lakuin dan bisa gue lakuin dengan cepat, dengan mudah, dan lebih optimal ngerjainnya gitu. Itu berapa lama tuh kalau misalnya gambar? Misalnya yang tadi udah ada nih terus lu ATM gitu, itu berapa lama tuh? Tergantung mood sih sebenarnya. Tergantung mood. Iya, gue ngegambar pernah ada sampai sebulan, ada yang gue kerjain setahun sampai nggak kelar-kelar. Setahun gitu. Iya. Cuman kalau gue seneng nih gambarnya, terus gue pengen kelarin ya setengah jam juga kelar mungkin. Mood ya berpengaruh. Mood banget. Ya. Terus kalau misalnya tadi kan misalnya tentang Fiverr, lu bilang lu pernah nih dapat klien orang luar gitu kan. Nah itu kalau nggak salah kan gue juga pernah lihat, itu nggak salah dia pakai transaksinya misalnya mata uangnya internasional ya. Iya. Dolar bukan sih? Iya, dolar. Dolar ya. Nah itu transaksinya gimana tuh misalnya? Sebenarnya kalau untuk transaksi duit asing zaman sekarang tuh gampang banget ya. Ada namanya PayPal. Ya, PayPal itu bisa kayak sebuah rekening bagi kita kalau kita nerima uang dengan valuta asing. Jadi untuk disimpan, nanti kemudian dikirim ke rekening kita, dan itu bikinnya gratis, jadi enak banget. Mungkin ada potongannya, cuman seenggaknya tuh ada penyalurnya gitu loh, yang bisa bikin kita enak gitu. Kan tadi kan udah ngejelasin tuh dari
dari pekerjaan lo kan ada yang setahun kan, ada yang ngerjain setahun kan segala macem. Itu pernah gak sih kayak ada komplain misalnya kok gambarnya lama banget sih gitu, kok gambarnya gini? Oh, Pernah gak sih lo dapat klien seperti itu? komplain banyak sebenarnya. Banyak. Banyak. Lo nanggepinnya gimana tuh kalau ada klien kayak gitu? Gua awalnya sih mungkin karena kebawa emosi juga kadang-kadang ya mau kayak gini juga gitu. Cuman kadang gua introspeksi diri. Nah, itu bahwa gua itu ya harus dengerin omongan orang lain juga gitu loh ujung-ujungnya. Ya adalah terima aja gitu. Ya ada dan pas lagi dia mau ubah apa ya gue kerjain aja terus gue kasih hasilnya gitu loh. Dia suka alhamdulillah, dia nggak suka ya maaf gitu loh. Cuma alhamdulillah kebanyakan suka sih hasilnya. Kalau saya belakangan ini lu lebih sering klien luar apa dari dalam negeri? Semua alhamdulillah luas sih. Semua lagi luar ya? Luas semua. Gue nggak pernah nerima dalam, bukan nggak pernah sebenarnya, belum pernah, makanya gue pengen dalam cuman belum ada yang mesen di gue di dalam. Iya makanya. Kalau saya hari kan lu belum pernah malah ya dapet di dalam ya. Belum. Nah menurut lu sendiri nih apa karena itu seninya di Indonesia tuh underappreciated apa justru overappreciated? Mungkin karena gue sendiri yang nggak terlalu ngiklanin kali ya. Cuman kalau di Indonesia sendiri yang gue lihat bahwa orang-orang kayak gue misalnya kayak nge-freelance ngegambar itu nggak terlalu menghasilkan apa namanya ya bukan uas ya kalau kasarnya tuh kayak menghasilkan timbal balik yang bagus. Jadi kalau misalnya kita ngegambar yang kita dapat itu kayak cuma sekedar untuk makan doang, nggak bisa untuk ngehidupin hal-hal yang lain. Kalau intinya tuh dalam duit freelance yang lo dapat tuh buat sekunder lah ya, bukan buat primer lah ya artinya. Alhamdulillah kalau misalnya gue di luar itu bisa ngehidupin gue yang lain-lain lah, nggak cuma ini cuma bisa gue sendiri tapi bisa buat orang lain kayak nyokap bokap gue untuk gue kasih atau apalah. Kan Abiasa nih bisa dibilang tuh pelaku artis ya kan, pelaku seni ya kan, ngegambar-gambar. Terus misalnya nih lu sebagai seniman nih, seni lu tuh dibilang jelek men, lu nanggepinnya gimana? Karena menurut gue ya seni itu nggak ada yang jelek, ada itu tidak sesuai ekspektasi. Gue setuju sih sama omongan lu ya soal seni itu relatif sebenarnya. Ada yang bilang jelek, ada yang bilang enggak. Gue banyak ngelihat gambar-gambar seni yang sebenarnya orang bilang jelek banget sih nih, kayak perspektifnya nggak jelas atau kayak anatominya nggak jelas. Cuman gue ngeliatnya suka gitu loh, kayak dia tuh gue bisa ngeliat bahwa dia ngegambar ini bener-bener passion banget. Dia tuh pengen ngegambar ini mungkin karena skillnya belum ada, cuman gue bisa nangkep apa yang dia pengen digambarnya, dan itu gue sangat apresiasi dibanding dengan orang yang cuma bilang enggak ngejelek atau apalah itu gitu. Bahkan banyak yang gambar yang banyak orang bilang bagus tapi jujur gue nggak terlalu suka gitu loh. Emang masalah selera sih. Selera ya jatuhnya, depends on selera ya. Iya, art itu sangat selera banget. Benar-benar. Ya. Kalau misalnya gambar gitu kan ya, ada yang bilang katanya orang kalau gambar tuh atau pelaku seni gitu misalnya atau apa, kayak itu kayak kalau bikin sesuatu tuh kayak harus menyendiri gitu. Misalnya kayak sutradara Joko Anwar gitu ya. Nah, yang baru ini dia pernah statement ya. Dia pernah bilang katanya waktu nulis skrip film yang mau tayang di Gundala nih, Gundala dia bilang katanya dia nulis skripnya ini katanya di museum sama kuburan. Dan dia menyendiri gitu. Iya. Selama berbulan-bulan. Kalau menurut lu gimana? Apa emang harus menyendiri apa gimana? Kalau gue bilang tergantung orang ya. Cuman kalau gue buat gue sendiri itu emang gue tipe orang yang nggak bisa ngegambar kalau misalnya ada orang yang ngeliatin. Jadi emang gue mungkin salah satu tipe yang masuk ke dalam yang pengen menyendiri kalau misalnya melakukan sesuatu. Cuman gue nggak se-ekstrem Joko Anwar sampai ke kuburan atau sampai ke ini. Ya paling mungkin gue cuma di kamar tidur bengong. Terus ya buka YouTube ya, kadang-kadang tiba-tiba kepikiran, oh iya kayak asik untuk digambar atau apa ya, kayak nyoba lah gitu. Tiba-tiba nongol aja. Kalau misalnya lu bengong tuh, kalau di gua itu kayak pikiran gua nggak pernah berhenti, kayak aduh pengen nyobain meskipun gua kelihatan bengong gitu. Sangat asik ya bahasan dari Abiasa ini Pan ya. Benar banget, menarik banget. Kayaknya kita break dulu kali ya di segmen 2. Enaknya tuh nyetel lagu ini ya, Ice Cream ya, Ice Cream Rahasia. Ya. Check this out. Let's play.
pejamkan mata, terlihat engkau di sana, tersenyum padaku, cairkan hati yang beku. Gerakmu tiada pasti, namun ku masih di sini, terjaga dalam sunyi, mencari tempat kembali. Langit tak berbintang, angin pun menghitam, yang ada hanya malam. Temaniku bernalar, semestaku terhisap lubang hitam. Oh punggungmu ledakan bintang-bintang, kala mata terpejam terbitlah malam, berbisik pada hujan titipkan salam. Ku sebut namamu, apakah kau mendengarku? Menyapamu, hentikan waktu. Kau tahu hatiku, oh tak tahu hatimu. Rahasiakan sesuatu, kaulah teka-tekiku. Langit tak berbintang, angin pun menghitam, yang ada hanya malam. Temaniku bernalar, semestaku terhisap lubang hitam. Oh punggungmu ledakan bintang-bintang, kala mata terpejam terbitlah malam, berbisik pada hujan titipkan salam. Semestaku terhisap lubang hitam. Oh punggungmu ledakan bintang-bintang, kala mata terpejam terbitlah malam, berbisik pada hujan titipkan salam. Semestaku terhisap lubang hitam. Punggungmu ledakan bintang-bintang, kala mata terpejam terbitlah malam, berbisik pada hujan titipkan salam. Welcome back to Sober. Suara bersama. Oke. Masih bersama Abiasa di sini yuk. Malam. Kita Wow. masuk ke bahasan terakhir di segmen 3. Gimana? Nih, kalau kan kita kan udah banyak bahas seni, bahas freelance, tapi menurut lo tuh pandangan lo tuh seni di mata lo tuh apa sih? Seni ya. Iya. Apa sih seni di mata lo? Seni menurut gue mungkin adalah sebuah dunia yang dibikin oleh seseorang tentang apa yang dia inginkan gitu loh, kayak sebuah dunia yang menurut dia adalah ideal, dimana hal-hal yang dia inginkan dia masukin ke dalam sebuah hasil berupa seni, gambar, dan itu kayak menggambarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dan apakah apa yang dia ingin utarakan juga tapi nggak bisa diutarakan, dan dia lakukan dengan seni gitu loh. Dan seni itu sangat gimana ya, kayak sebutannya kalau gue bilang kayak escape from this reality gitu loh, kayak iya. kayak dunia yang kita bisa masukin kalau kita stres banget dengan dunia yang udah ada gitu loh. Kita bisa ngapain aja dengan dunia itu, di dunia seni itu bisa kita gambar apa yang kita suka, ngebikin apa yang kita suka tanpa ada orang yang peduli gitu loh.
pokoknya benar-benar apa yang kita ada di otak gitu loh, kita bisa ekspresikan dengan seni gitu. Berarti seni itu di pandangan lo bisa menyelamatkan depresi, bisa. Iya, benar bisa. Lo pernah gara-gara lo gambar depresi itu seketika hilang, bahkan bisa total. Pernah lo ngalamin? Jujur gua ngegambar awalnya tuh emang untuk menghilangkan hal-hal pusing kayak gitu ya. Mulainya karena gua nggak tahu apa yang gua mau lakuin sebelumnya, sebelum gua memutuskan untuk ngegambar lah gitu loh. Tapi yang sebelumnya ya gua nggak tahu apa yang gua lakuin, gua cuman bengong di rumah main game tanpa ngasih apa-apa, dan gue tahu waktu gue tinggal dikit gitu loh untuk leha-leha, dan gue harus menghadapi dunia sesungguhnya untuk hidup gitu loh. Dan seni itu emang benar-benar nyelamatin gue untuk bikin hati gue tenang atau bikin gue otak gue cerah lagi gitu loh. Mungkin kedepannya nanti seni itu bisa jadi hidup lo gitu, harapannya gimana? Pengen banget sebenarnya. Hidup dari seni gitu ya. Iya. Itu mungkin harapan semua orang yang berkutat di seni ya. Gue sering buat kayak gue pengen kerja di ini, gue pengen jadi orang ini, gue pengen tuh ya sangat diaminin banget sih orang-orang kayak gitu, karena gue tahu emang mereka itu ngelakuin segalanya emang untuk masuk ke dunia yang kayak gitu, dan mereka tahu konsekuensinya gimana gitu. Oke. Terus kalau misalnya lu kan sebagai artis, pelaku seni gitu ya. Artis. Nah kalau saya kan ada, kalau misalnya di ya mungkin di sekarang ya nggak tahu di zaman dulu ada atau enggak, ada yang namanya istilah harga teman. Nah itu gimana tuh menurut lu? Gua soal harga temen ya, banyak yang nggak suka soal harga temen ya, apalagi kalau lu lihat di sosial media, ngomongin harga temen tuh bisa ngebikin lu famous di Facebook minimal sehari. Soalnya lu ngepost soal harga teman minimal 1000 orang share di Facebook, dan itu bisa angkat nama lu lah seenggaknya gitu lah. Cuman kalau menurut gue pribadi, mungkin karena gue beruntung gue punya teman-teman yang banyak berkutat di seni dan tahu gimana susahnya hidup di seni. Jadi soal harga teman itu kayak sesuatu yang lumrah gitu loh. Kita bisa saling ngebayar dengan seni kita sendiri gitu loh, dan nggak ada permasalahan gitu kalau di tempat kita mah. Kalau buat kita ya soal duit mah soal belakangan, yang penting passion dulu gitu loh. Cuman banyak teman-teman gue yang emang nggak ngerti juga soal gitu, dan emang harus kita kasih tahu juga bahwa bukan begitu caranya untuk ngebayar apa yang kita lakuin gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya harga teman itu kayak apa ya namanya ya, kayak kesalahpahaman aja sih gitu loh. Salah pahaman antara view kita dengan view orang lain yang sebenarnya nggak ngerti kita. Cuman kita nggak bisa salahin dia karena mungkin dia emang nggak tahu. Iya, karena dia nggak tahu juga dalamannya ya kan. Iya, jadi emang harus ditanggapi dengan santai atau kayak jelasin aja lah kenapa harga teman itu salah gitu loh. Pada dasarnya. Mungkin itu bagian dari suka duka freelance juga ya, atau pelaku seni ya, kalau ada yang minta harga temen ya. Bener-bener banget. Nah ini ada pertanyaan wajib ya Van ya. Signature kita. 5 things before you die. Before you What die. is it? Ya danya juga kapan ya? 5 ke 1. 5 banyak banget ya sebenarnya. Yang satu mungkin gue pengen hidup tenang ya. Tenang. Hidup tenang. Hidup tenang itu hidup yang benar-benar sangat ideal bagi gue. Mau gimana juga, mungkin apa yang gue dapat, apa yang gue terima, apa yang gue lakuin, kalau misalnya gue tenang, gue bakal bahagia sih. Itu yang kedua, hidup bahagia buat gue sendiri. Oke, hidup bahagia. Ketiga, bahagian keluarga yang pasti. Wah iya. Bagian keluarga itu salah satu hal yang bisa bikin gue bahagia, jujur. Bisa gue kasih hal-hal yang mungkin kalau sekarang gue nggak bisa ngasih apa-apa ya selama gue masih kayak gini. Cuman ya semoga bisa hasilin hal-hal yang lebih besar lagi untuk orang tua gue ya. Yang keempat mungkin ngebahagiain teman-teman gue. Teman-teman gue itu mungkin yang sangat berjasa bagi gue sampai sekarang, karena gue nggak bakal mulai komis kalau misalnya teman gue nggak ada yang nyuruh gue, gambarin gue fan art dong. Itu awalnya gue gambar digital dengan mouse yang seadanya, dan gue ngasih, aduh suka banget, kenapa lu nggak gambar, lanjutin aja itu titik yang bikin gue sangat mengapresiasi soal temen. Soalnya bisa temen lu ini sampai sekarang masih berhubungan kita. Sadap dong yang bantuin lu ya. TBH bisa sensor gak tangan gue? Kenapa? TBH mantep lah pokoknya. Kita sampai jumpa di CF13, kita bikin video. Tuh. Iya, CF13 kita bikin video di TBH. Itu nama circle gue yang circle CF13 ini nggak ikut soalnya kita pada magang semua, males.
Nggak ada gambar-gambar, tapi kita bakal have fun aja di sana. Ya. Sampai jumpa. Iya. Itu bentar. temen mungkin ya, gue yang ngomongin temen lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Temen tuh emang sangat ngebantu gue lagi. Awal gue ngegambar diajarin sama banyak banget temen. Mulai mungkin kalau kalian pernah lihat, namanya Gumime. Gumime itu artis yang pernah mungkin kalian lihat di Instagramnya Mario Teguh. Lihat deh yang tiba-tiba Mario Teguh kok gambar anime tiba-tiba. Itu dia yang bikin. Kemudian banyak kayak di DTBA kayak Tegar, Daniel, Fakri lah, itu mungkin lu kenal kan Fakri. Nah, pokoknya banyak lah, Yoga dan Ao dan Fran dan macam-macam dan teman-teman lainnya yang emang senasib sama gua gitu loh. Itu sangat gua apresiasi, bisa kita selalu jalan bareng gitu loh. Yang terakhir, yang kelima ya, gampang sih sebenarnya. Gue pengen punya dingdong di rumah. Wow. Gue terakhir main dingdong tuh waktu gue kelas 2 SD di Tanjung Priok. Itu harga per koinnya 100 perak. Allah Akbar. Lu terakhir main dingdong kapan kalau boleh tahu? Gue main dingdong terakhir itu alhamdulillah gue tahu tempat dingdong sih, jadi bisa gue main terus-terusan di sana. Cuman entah kenapa ya, gue ngerasa gue orang yang sangat childish banget, dan gue pengen sesuatu yang ada berdasarkan dari hal yang gue dapat di masa kecil gue, yaitu dingdong gitu. Nih, diingatkan ya, childish is not a crime. Iya, not a itu crime. bener. Iya. Sangat nggak kerasa ya waktu udah makin berjalan ya. Nggak kerasa banget. Bahasan makin dalam. Makan dalam, tapi sayang waktu membatasi kita. Iya. Oke. Makasih ya biasa ya atas waktunya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya untuk pelaku seni segala macam, kita bisa memperluas exposure, memperluas network. Mungkin bisa follow ABS di mana karya-karyanya? Gue ada dua sosmed yang gue pakai. Itu satu Facebook di Holy Crab Stuff, sama di Instagram Holy Crab Stuff juga. Nanti follow, nanti gue kasih ini deh. Gue kasih akun Roblox gratis. Tuh. Akun Roblox. Mungkin ada yang main Roblox di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau bercanda. pengen ada proyekan gambar, bisa biasa ya bantuin ya. Iya, gue bantuin. Iya. Langsung aja follow Instagram sama Facebooknya ya. Iya. Oke. Ya, mungkin kita juga bisa dengar Sober di mana? Selalu ada di Spotify dan YouTube. Spotify dan YouTube. Tuh. Bisa di follow juga mungkin di Instagramnya kalau untuk info-info terbaru dan update-update lainnya. Dan juga kalau teman-teman punya lagu yang buat disiarin ke podcast kita, itu diperbolehkan kok. Silakan. Kontak kita di mana? Kontak kita di Instagram aja di leopodcast_DM. Nanti tim kami akan meninjau musik tersebut, gitu ya. Iya. Oke. Makasih ya sekali lagi Habiasa. Iya, Makasih sekali lagi biasa. Sekian pembahasan dari kita. Selamat ketemu lagi di episode berikutnya dan seterusnya dari Sober Suara bersama. Lu masukin nanti jedor ke bawah kayak gue tadi. 4000 IQ.